Halo, kembali lagi di Tutor Coding bersama saya Deon Oksifar. Kali ini kita akan membahas chapter 3, yaitu Responsive Layout. Di chapter ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat layout yang responsif di berbagai jenis layar. Pertama, kenapa sih harus responsif? Seperti kita tahu, zaman sekarang nggak cuma hanya laptop saja, orang bisa buka website di handphonenya, di tablet, gitu kan. Dan karena itu kita sebagai developer, kita perlu membuat tampilan website yang bisa tampil secara responsif, tampil dengan baik dan user friendly di berbagai jenis layar, maupun layar kecil seperti handphone atau layar besar seperti laptop. Bagaimana cara membuat responsif? Pertama, kita perlu mengatur yang namanya viewport. Ada di sini tag HTML meta viewport, meta name viewport, yang bisa kita copy and paste ke HTML kamu. Di sini meta name viewport content width sama dengan device width, lalu initial scale 1. Artinya dia membilang bahwa halaman ini lebarnya sesuai dengan ukuran layar device dan jangan di zoom. Zoomnya scale-nya hanya 1. Lalu untuk mengatur responsif, kita juga ada yang namanya CSS Media Query. Nah, di sini dengan adanya Media Query di CSS, kita bisa mengatur settingan CSS di berbagai jenis layar, dan kita bisa mengatur viewportnya di angka berapa breakpointnya. Contohnya, di contoh yang di slide ini, media on the screen and max width 600 pixel, body background color light blue. Artinya di sini adalah ketika di layar yang lebih kecil daripada 600 pixel, warna dari body akan menjadi biru muda. Dan dengan adanya media screen ini, kita bisa mengatur sangat fleksibel sekali angkanya. Kita bisa taruh angka bebas sebenarnya, mau taruh angka 768, mau taruh angka 640, it's all up to us. Tapi biasanya kita move ke slide berikutnya, ada beberapa breakpoint yang kita bisa gunakan. Contohnya untuk handphone yang mungkin lebih kecil ukurannya, kita bisa define media query di atas, yaitu max width 600 pixel. Untuk handphone yang mungkin agak lebih besar, kita bisa taruh di max width 768. Untuk tablet, kita bisa taruh di angka min width 768, dan untuk desktop, kita bisa taruh di angka di min width 992 pixel. Oke, sebelum kita masuk ke teknik layouting yang lebih kompleks, sebelumnya kita akan bahas yang namanya CSS display. Ini kita agak sedikit mengulang chapter 1 yang saya pernah bilang ada dua tipe elemen dalam HTML, yaitu block dan inline. Kalau block, dia itu takes up the whole lebar dari kiri sampai kanan. Kalau inline, dia hanya sebesar kontennya saja. Nah, begitu pula dengan CSS. Dan uniknya adalah dengan CSS display kita bisa mengoverride value-value default tersebut. Jadi yang misalnya elemennya awalnya block, kita bisa ubah jadi inline. Yang tadi awalnya inline, kita bisa override jadi block dengan CSS. Nah, ini pengetahuan CSS ini sangat penting karena di CSS nggak hanya cuma ada dua block atau inline. Kita bisa ada namanya block, inline, inline block, lalu ada namanya ada flex yang lebih kompleks lagi. Nah, kita lihat di sini ada perbedaannya, contohnya antara display block, display inline, dan display inline block. Di sebelah kiri kita lihat ada contoh display block. Kita lihat di sini ada 3 item, apel, jeruk, dan strawberry. Semuanya dia turun ke bawah dan lebarnya full. Sementara yang display inline, tulisannya dia berjejer, samping menyamping. Yang display inline block mirip dengan display inline, berjejer juga. Cuma bedanya adalah kita bisa memasukkan properti margin padding di elemen yang mempunyai display inline block. Sementara kalau di display inline saja, kalau kita masukin margin and padding, itu nggak akan berpengaruh ke ukuran dari elemen tersebut. Nah, kita sudah mengetahui layout yang turun ke bawah dan bersampingan. Bagaimana kalau layoutnya lebih kompleks? Kayak contoh yang kita lihat di layar ini. Kita pengen ada yang berjejer dan ada juga yang menumpuk ke bawah. Dan bagaimana kalau misalnya kita pengen
Di desktopnya tampilannya dia berjejer ke samping, lalu kalau di mobile dia turun ke bawah semua. Nah, disinilah kita namanya perlu teknik layouting. Ada beberapa cara teknik layouting. Pertama, kita bisa pakai table, itu cara yang agak tradisional, tapi saya tidak akan ajar itu karena itu sudah agak kuno. Yang cara yang paling lumayan populer adalah dengan menggunakan float. Lalu cara ketiga, kita bisa menggunakan flexbox yang saat ini sangat populer dan paling banyak digunakan. Sebelumnya saya akan menjelaskan teknik CSS float. Oke, kita akan pertama bahas mengenai CSS float, teknik layouting dengan float. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua elemen di kanan dan kiri. Kalau kita set elemen yang pertama menjadi float left, dia akan jadi pojok ke kiri posisinya. Kalau kita set dia float right, dia akan pindah ke posisinya ke sebelah kanan. Property float ini akan kita gunakan untuk layouting yang lebih kompleks. Kita kembali lagi ke slide 10 sebelumnya. Kita lihat ada layout yang lebih kompleks, yaitu seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Di mana 1 dan 5 itu berjejer. Sementara kalau misalnya di mobile dia turun ke bawah semua. Dan kita akan coba membuat ini dengan teknik float. Alright, so kita akan coba layouting dengan float dengan desain seperti ini. Kita lihat ada 5 section yang warna orange di paling kiri, angka 1. Lalu di paling kanan ada angka 5. Dan di tengah-tengahnya agak sedikit kompleks, yaitu ada 2 baris, ada 2 row, yang atas angka 2 dan 3, dan yang bawah angka 4. Dan kita akan coba replicate desain ini di HTML dan CSS, gitu ya. Dan di mobile kita simply turun semua ke bawah. Nah, sekarang kita buat dulu struktur HTML-nya. Pertama kita buat dulu container, yaitu adalah satu div yang akan menampung semua elemen HTML. Lalu kita buat div lagi namanya row. Nah, row ini akan mengampung 3 kolom. Kita buat dulu div call dengan kelas namanya call. Nah, yang paling atas kita taruh angka 1, yang paling bawah angka 5. Kenapa? Karena yang atas ini akan muncul paling kiri, yang paling bawah akan muncul di paling kanan. Nah, yang di tengah ini dia beranak lagi. Dia punya 2 row. Nah, di row pertama adalah yang akan tampil di atas, yaitu di angka 2 dan angka 3. Dan row yang paling bawah yaitu angka 4. Di sini kita masukkan lagi 2 kolom, angka 2 dan angka 3. Yang bawah angka 4. Oke, so strukturnya seperti ini. Kita lihat di browsernya tampilnya dia adalah masih ke bawah semua. Jadi belum sesuai dengan layoutnya. Gak apa-apa, kita pelan-pelan dulu aja. Lalu supaya lebih kelihatan, kolomnya kita coba kasih styling. Misalnya di kolomnya kita kasih background color, bebas mau apa aja saja. Lalu kita kasih border. Sudah kelihatan ya, ada stylingnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu kita kasih float left. Kasih di mana? Kasihnya di kolomnya. Nah, di kolomnya kita kasih float left. Kita refresh. Nah, sudah sangat berubah tampilannya. Sudah hampir mendekati, susunannya sudah lumayan mendekati. Yang 1 di sebelah kiri, 5 di sebelah kanan, dan di tengah-tengah ada 2, 3, 4. Cuma ini masih belum persis desainnya, dan masih belum sesuai dengan desain. Oke, kita akan coba adjust lagi. Kita kasih lebar. Misalnya kita kasih lebarnya 200 pixel. Oke. Sekarang kita coba kasih tinggi
Oke, sekarang kita lihat tampilannya seperti ini. Jadi malah berubah lagi kan, tidak sesuai dengan desain. Mungkin kita akan kurangi lebarnya. Lebarnya sekarang kita kurangi jadi 100 pixel saja. Oke, kalau teman-teman lihat di sini, angka 2 dan 3 dia turun ke bawah. Sementara kita pengennya mereka bersampingan, berjejer. Dan angka 4 di bawahnya. Nah, kalau kita inspect elemen di sini, kita bisa lihat parent-nya dari angka 23 itu row, dia lebar 100 pixel dan call-nya juga 100 pixel lebarnya. Sementara angka 2 dan 3 itu sudah juga lebarnya 100 pixel. Maka parent-nya ini kita perlu lebarin supaya anak-anaknya muat. Gitu. Nah, kita bisa lebarin di call yang kedua ini nih. Jadi kita punya call ini yang pertama biarkan 100, yang call yang terakhir biarkan 100, cuman yang di tengah ini kita perlu lebarin. Kita bisa pakai kelas pembantu yaitu misalnya call big. Kita sebutnya call big ya, biar lebih gampang. Nah di CSS ya kita masukkan call big lebarnya 200 pixel. Nah lebarnya sudah mulai lebar, sudah berubah. Cuman angka 3-nya masih turun ke bawah. Kenapa ya? Kalau kita lihat call big-nya benar sudah masuk 200 pixel. Cuma karena si angka 2 dan angka 3 itu dia kolom itu ada border, makanya border 1 pixel ini dia juga makan tempat istilahnya. Jadi kalau mau muat kita ada dua cara, either callback-nya kita gedein lagi, nah kayak gini sampai jadi samping-samping, atau kita hilangin bordernya. Mungkin supaya angka lebarnya tidak terlalu keriting, kita akan coba hilangin bordernya aja ya. Jadi kolomnya tetap lebarnya 200 pixel. Nah, kita jadi punya sudah mulai mendekati jadi begini. 1, 2, 3, 4, 5. Cuman yang angka 4-nya belum lebar, belum melebar di 2 ini, dan angka 1 dan 5-nya di mereka belum tinggi. Kita kasih aja kelasnya. Misalnya di sini kita kasih lagi callback di angka 4. Ups, malah hilang tuh. Kenapa ya? Kita cek saja. Nah, ini adalah bug yang sering terjadi kalau kita menggunakan float. Kalau kita cek di sini, si area div yang call big 4, yang angka 4 ini, dia areanya dari atas, dari ujung atas ini. Harusnya dia mulai di bawah angka 3 dan 2. Gitu. Ini karena kalau kita lihat lagi, row-nya itu dia tidak membungkus anak-anaknya. Kalau kita cek dari paling atas, yang row paling atas, nah dia tingginya 0 kalau kita inspect. Harusnya tingginya itu ada tingginya. Kayak kalau ini dia tingginya 100 pixel. Kalau yang row dia nggak ada tingginya, dia 0 pixel. Ini perlu kita benerin dulu. Nah di sini ada tekniknya menggunakan namanya clear fix. Kita gunakan pseudo elemen yaitu after, lalu kita kasih clear both, lalu kita kasih display block, and then kita kasih content kosong. After ini adalah satu pseudo elemen yang kita pakai, jadi ibaratnya ada div bohong-bohongan yang punya yang adalah child dari row, cuman dia bukan div tapi dia pseudo elemen. Nah sekarang kalau kita lihat di sini row-nya dia sudah membungkus gitu ya, membungkus anak-anaknya sini.
Nah, cuman nih angka 4 ini masih begini bentuknya nih, dia belum pink. Apa yang kelupaannya sepertinya ya? Coba kita lihat lagi HTML-nya. Oh, kita lupa class call. Tambahkan class call dan call big. There you go. So, almost there. Coba kita bandingkan dengan desainnya lagi. Kita bandingkan dengan desainnya lagi. Nah, kita pengen tulisannya di tengah semua, kan? Dan angka 4 ini dia full, dan angka 1 dan 5 tingginya juga full membentang dari atas ke bawah. So we'll try and do that. Pertama kita akalin dulu yang kolom 1 dan 5. Kita tambahin call tall. Misalnya di sini kita tambahin kelas membantu lagi supaya untuk menambahkan tingginya. Kita set tingginya 200 pixel. Alright, so sudah mulai kelihatan. Supaya ada warnanya, kita coba kasih warna yang berbeda ya di kelima kolomnya. Alright, so untuk membuat warnanya berbeda, kita masukkan ID-nya, ID yang beda-beda. ID call 1, call 2, call 3, call 4, dan call 5. Kita set di CSS ya. Bebas warnanya mau apa aja. Kita misalnya call pertama kita warnanya saya yang ini. Call 2 misalnya kita warnanya beda lagi, and then so on. Alright, so sekarang kita sudah sampai di secara layout ini sudah hampir persis dengan desainnya. Layoutnya sudah pertama sudah kolomnya sudah rapi, tapi tulisannya belum rata tengah secara vertikal. Nah di sini agak tricky karena kita tidak menggunakan flexbox, kita masih menggunakan float, so kita harus agak sedikit hack sedikit CSS-nya. Nah, karena tidak ada cara langsung untuk memindahkan posisi tulisan ke rata tengah vertikal. Nah, di sini pertama-tama kita butuh satu pembungkus lagi yang membungkus angka-angkanya. Kita pakai span. Jadi nggak langsung angkanya, tapi kita bungkus elemen span dulu. Nah, ini bisa kalian copy ke angka berikutnya. Alright, so, nah masih belum berubah ya. Sekarang kita atur di CSS-nya. Nah, karena kita ingin angkanya itu tampil di tengah-tengah secara vertikal, so kita akan gunakan yang namanya position absolute. This is not the best practice really, tapi karena kita desainnya butuh dia di tengah, so like orang kita akan pakai ini. Kita pakai absolute position. Karena kita spannya absolute, so parentnya kita set dia relative. Jadi tambahkan position absolute di call span, and then call-nya kita tambahkan position relative. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi posisinya. Pertama, top 0, left 0, bottom 0, right 0, margin auto. Lalu kita tambahkan lagi height.
mungkin kita set aja tingginya itu 20 pixel. And then let's see how it becomes. Nah, setelah kita refresh, langsung angkanya itu pindah ke tengah semua. Oke, so kita sudah membuat tampilan desktopnya sudah sempurna. Sekarang tinggal kita cek di mobile. Nah, di mobile kita pengen mereka itu turun ke bawah semua. Sekarang kalau kita cek belum turun ke bawah. So, kita perlu berubah adjustment sedikit di CSS-nya. Nah, di CSS-nya untuk mobile kita tambahkan media screen and max width 768. Nah, di sini semua kita akan taruh rule yang kita pasang untuk mobile. Nah, di sini kita perlu mereset semua width dan height dan position yang tadi sudah kita set di desktop. So, karena di sana kan di semua kolom itu ukurannya sama dan lebar dan tinggi sama. So, kita perlu set untuk kolom width-nya full, height-nya auto, dan untuk yang posisi teks kita netralkan dulu. Position jangan absolute, tapi static. Let's see what happens. Nah, sudah berurutan 1, 2, 3, 4, 5. So, ini udah benar, cuman mepet. Kita tambahkan dengan padding saja. Kita tambahkan padding di call-nya. Actually, jangan di call-nya, tapi kita tambahkan di span. Padding, tambahkan saja misalnya 20 pixel. Karena tidak berpengaruh, kita tambahkan lagi display inline block. There you go. Kita sudah bisa bikin responsif di mobile dan di desktop. Oke, sekarang kita akan mencoba praktek, yaitu kita akan membuat layout yang sama persis dengan layout sebelumnya yang di teknik float, tapi kita akan buat dengan flexbox. Nah, ternyata sama persis kayak tadi, yaitu 1 di kiri, 5 di kanan, dan di tengah ada 2, 3, 4, 2, 3 di atas, 4 di bawah. Lalu di mobile turun ke bawah semua. Kita akan coba dengan cara flexbox. Apakah lebih mudah atau lebih susah? Kita lihat ya. Nah, untuk HTML-nya, kita akan coba hilangi span-nya. Span yang membungkus angka kita akan coba hapus angka-angka yang di span ini. Jadi nggak pakai span, langsung aja. Oke. Lalu CSS-nya kita hapus dulu, kita tinggalkan untuk yang warna-warna supaya kita tidak perlu warna lagi. Sekarang kita lihat di browser seperti apa bentuknya. Nah, di browser jadi kayak gini, masih turun ke bawah semua. Sekarang kita akan coba ubah jadi layoutnya menjadi susunan yang kita mau. Pertama, kontainer kita set dulu lebarnya. Ini masih sama, kontainer kita set misalnya lebarnya 600, lalu kita set dia untuk ke tengah. There you go. Sekarang kita rubah untuk row. Kita tambahkan row yaitu display flex. Nah, langsung berubahnya lumayan drastis, tapi secara susunan hampir benar, cuma ukurannya masih terlalu kecil. So, kita akan masukkan lagi properti untuk lebar dan tingginya. Di call. Oke, tadi 100 ya. Kita tambahkan 100 pixel tingginya dan lebar 100 pixel. Let's see what happens. Oke, so not bad. Kita langsung dapat
uh, kita harus mendapatkan layout yang jauh lebih rapih dari menggunakan float. Nah, di sini kita lihat untuk item 1 dan 5, dia belum menjulang ke bawah, gitu ya. Kita akan coba benerin itu sekarang. Oke. Kita pertama cabut dulu height-nya. Lalu, di row-nya kita kasih align items, stretch. Nah, sekarang kita kaya lagi untuk item yang dalam 2, 3, 4 ini supaya lebih tinggi. Jadi nanti kita tambahin height-nya di 2, 3, dan 4. Cuma untuk 1 dan 5 nggak perlu pakai height. Tambahin misalnya height-nya 100 pixel. Mungkin 50 aja biar nggak terlalu panjang. 50, 50, dan 50 di 2, 3, 4. Let's see what happens. Oke, sudah mulai mendekati ya. Nah, sekarang kita cek lagi kontainernya itu kan dia 600 pixel. Cuma area ini tidak memenuhi kontainer. Sekarang kita buat menjadi lebih full. Nah, kita pakai namanya flex grow. Kita set untuk call flex grow 1. Jadi seperti ini. Jadi dia membentang dari ujung kiri ke ujung kanan. Nah, sekarang misalnya kita pengen nih yang area 2, 3, dan 4 ini lebih lebar daripada yang 1 dan 5. Bisa kita tambahkan flex grow-nya harus lebih besar. Karena kita sudah pakai kelas call big, maka kita di sini tambahkan call big flex grow 2. Artinya lebar dari 2 dan 3 ini mereka itu takes up mereka itu memakan tempat 2 kali besar daripada item 1 dan 5. Oke, selanjutnya kita akan membuat tulisannya ini menjadi rata secara vertikal dan horizontal di tengah. Kita bisa tambahkan dari flex-nya, yaitu display flex, line center, justify content center. Nah, cuma jadinya ngebug nih. Jadinya item yang 2 dan 3 dan 4 jadinya malah berjejer. Untuk menurunkan angka 4 di bawah angka 2 dan 3, kita pakai namanya flex direction. Flex direction column. Nah, dia sudah menjadi di bawah, cuman tidak full nih. Nah, kita perlu rubah ini lagi. Nah, kita rubahnya di call big. Kita tambahkan yaitu align item stretch. Nah, sudah mulai penuh, cuman angka 4-nya masih belum di tengah. Nah, kalau kita inspect angka 4-nya, karena dia ada align item stretch, dan makanya dia menjadi minggir. Kita langsung tambahkan saja di column 4-nya, tambahkan justify content center dan align item center. Nah, oke, untuk desktop sudah bagus, sudah sesuai dengan desain. Sekarang kita coba langsung di mobile-nya. Di mobile-nya supaya responsif. Seperti biasa untuk mobile kita tambahkan media screen and max width 768. Lalu kita bisa ubah langsung flex direction-nya. Kalau
kita rubah jadi row, kita rubah flex direction-nya menjadi column. Nah, sudah ke bawah semua, cuman lebarnya dia belum full. Coba kita inspect apa yang terjadi. Di sini dia belum full karena ada lebar 100 pixel. Nah, makanya di sini kita tambahkan lagi call lebarnya jangan 100 tapi 100%. Nah, makanya dia akan turun ke bawah semua. Kita tambahkan di call 1 dan call 5 supaya tingginya menjadi sama. Jadi go. Kita sudah bisa membuat layout responsif dengan flexbox dan float. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai layouting dengan float dan flexbox. Agak melelahkan karena kita benar-benar layouting dari nol. So, gimana caranya kalau misalnya kita cuma punya waktu yang tidak terlalu banyak untuk development? Nah, kita bisa menggunakan yang namanya framework CSS. Ada banyak sekali framework CSS yang bisa kamu gunakan. Ada Bootstrap, ada Materialize, ada Tailwind, bermacam-macam. Yang paling populer tuh biasanya Bootstrap. Nah, kenapa sih pakai framework CSS? Pertama, mempercepat waktu development. Kedua, mengaktifkan fungsionalitas lintas browser. Jadi kalau kita pakai framework CSS, kita nggak perlu lagi pusing kalau di Chrome atau di Firefox atau di browser lain, itu pasti tampilannya sudah lebih terstandarisasi. Lalu, menerapkan kebiasaan desain web yang baik. Jadi pasti kita akan dengan framework kita dituntut untuk codingnya lebih best practice. Kemudian terakhir adalah memberikan layout yang bersih dan simetris. Jadi kita tidak perlu lagi memikirkan grid atau bikin grid sendiri. Karena biasanya kalau tiap framework itu sudah punya grid sistemnya masing-masing. Oke, untuk di tutorial kali ini kita akan menggunakan yang namanya Bootstrap. Kalau kamu misalnya prefer pakai framework lain, go ahead, nggak apa-apa. Cuma untuk contoh kali ini, saya akan memakai Bootstrap versi 4. Oke, kenapa pakai Bootstrap versi 4? Karena sudah memakai Flexbox. Kalau di Bootstrap versi sebelumnya, versi 3, dia masih pakai float. Gitu. Jadi kita coba pakai yang versi 4. Caranya gampang banget, kamu bisa pergi ke website Bootstrap, getbootstrap.com. Nanti kamu bisa download di situ starter pack-nya. Gitu. Kayak contohnya yang ditampilkan di slide ini adalah HTML dasarnya untuk menggunakan Bootstrap. Di sini bisa dilihat ada dia include CSS-nya dan JavaScript-nya untuk Bootstrap itu sendiri. Nah, pada Bootstrap itu ada beberapa tipe kontainer. Ada kontainer yang default, lalu ada kontainer yang disesuaikan dengan besar layar. Kayak ada kontainer yang kecil, dan yang paling penting ada kontainer fluid, yang dimana dia adalah lebarnya 100%. Mau layarnya itu mau berapapun. Gitu. Biasanya kalau kamu pengen kontainer itu dia cuman rata tengah, tapi nggak full kanan kiri, pakai kontainer biasa. Kalau misalnya kamu butuh kontainer itu yang full dari kanan kiri, pakai kontainer fluid. Nah, grid pada Bootstrap. Grid pada Bootstrap itu dia punya grid system yang sudah kita tinggal pakai kelas-kelasnya, banyak banget. Jadi kita tidak perlu mikir lagi gimana caranya kalau misalnya saya punya kolom yang lebarnya 2/3 dan kolom yang lebarnya 1/3 untuk sebelah, kita nggak perlu bikin lagi kelasnya. Kita nggak perlu define lagi lebarnya, karena tinggal pakai. Contohnya di sini, kalau misalnya kita pengen bikin lebar yang ada 2 kolom pertama lebarnya 8/12, lalu kolom yang kedua lebarnya 4/12, kita tinggal pakai call MD8 dan call MD4. Yang penting totalnya 12. Dan yang nggak kalah keren adalah di Bootstrap ini kita bisa gridnya responsif. Jadi kalau misalnya kita pengen di desktop, dia itu lebarnya itu 2/3 gitu kan. Itu berarti dia call-nya itu call 8. Tapi kalau misalnya di mobile saya pengen dia lebarnya setengah-setengah. Nah, berarti kita tinggal tambahin call XS6. Jadi kita sangat fleksibel di dalam menggunakan Bootstrap-nya.
Oke, so that's it for today untuk sesi chapter 3, responsive layout. Kita sudah mempelajari pentingnya membuat tampilan website yang responsif di berbagai layar, dan kita sudah mempelajari teknik layouting dengan float and flexbox, dan menggunakan framework CSS seperti Bootstrap untuk mempermudah pembuatan layout. So, see you on next session.